Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, murid-murid Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu bilang, apa kabar hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kita tes loh ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oh, Alhamdulillah ya. Semoga semakin semangat nih. Udah dicek dah semangatnya. Oke. Sebelum kita mulai bimbingan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan baca doa dulu supaya Allah berkahi dan Allah mudahkan jalannya kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai bimbingan kita perkenalkan diri dulu. Nah, nama Ibu Mardiana, warna kesukaan Ibu warna hijau, pink, dan biru. Nah, selanjutnya silahkan siapa yang mau duluan? Saya Bu. Ya, silahkan. Sebutkan nama dengan warna favorit kan Bu? Iya. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Warna favorit saya biru muda sama ungu muda. Yeay. Selanjutnya siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Nah, Bella silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bella Arsita. Warna favorit ungu tua. Terima kasih. Ya, Bella. Selanjutnya silahkan. Nama saya Fitria, warna favorit saya pink dan hitam. Wah, ya. Nah, selanjutnya karena udah saling kenal, kita akan bangun hubungan kita akan main sebentar ya, main game sederhana. Saya perlu bantuan saudari Nurjana. Nah, Ibu. kita akan main tebak kata ya. Nanti Nurjana akan memperagakan gerakan. Nah, Fitria dan Bella menebak apa yang dimaksudkan dari Nurjana. Siap. Sudah boleh mulai tuh Bu. Ya, silahkan Nurjana. Saya cinta kamu. Aku cinta kamu. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Aku cinta kamu. Kemudian, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, di sini ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu Bu. Nggak tahu ya. Kalau Fitria, tahu bimbingan kelompok itu apa? Oh, ya baiklah, Ibu akan jelaskan. Belum tahu, Bu. Nah, ya, Ibu akan jelaskan bimbingan kelompok itu adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 sampai 10 peserta didik agar mereka tuh mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Nah, itu pengertiannya. Kemudian, untuk apa kita melakukan bimbingan ini? Tujuannya, yang pertama, peserta didik memahami pentingnya disiplin dalam belajar. Yang kedua, peserta didik dapat menyesuaikan diri sebagai pelajar di sekolah. Yang ketiga, mencegah peserta didik berperilaku tidak disiplin dalam belajar sehingga ia memperoleh
masa depan yang lebih cerah. Nah, sampai di sini dipahami pengertian dan tujuannya. Insya Allah paham, Bu. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan bimbingan kita, yang pertama itu kegiatan awal udah kita lakukan tadi, kemudian yang kedua tahap inti, yang ketiga evaluasi, yang ketiga terminasi, penutup. Nah, kita akan menggunakan teknik sosiodrama dalam bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kita masuk ke tahap inti, kalian di sini tahu nggak apa teknik sosiodrama? Main drama kan, Bu? Ya, benar Bella. Kita akan bermain peran ya. Kita akan bermain peran. Teknik sosiodrama ini upaya membantu peserta didik lebih memahami dan mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul dari hubungan antar manusia melalui bermain peran. Nah, hari ini kita akan bermain peran dengan tema disiplin belajar membawa nikmat yang besar. Nah, Ibu akan share teks dramanya di grup WA kita. Silahkan kalian akses di grup WA. Sudah, Bu. Sudah? Nah, Udah, Bu. sudah ya. Nah, di teks drama itu ada 3 peran. Yang pertama ada Azah, yang kedua Uni, yang ketiga Lola. Nah, ada juga yang keempat tuh narator. Karena kita hanya berempat, maka Ibu akan menjadi narator untuk teks dramanya. Nah, kalian silahkan pilih peran kalian masing-masing. Bu, Saya jadi Lola. Ya, silahkan Bella. Ya, Azza, Bu. Bella jadi Lola. Ya, Bella jadi Lola. Nur jadi Uni, Bu. Oh iya, Nurjana jadi Uni. Nah, yang jadi Azza berarti otomatis Hafitria lah ya. Oke. Fitria ya. Nah, sebelum kita mulai ke tahap inti kita, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teks drama tersebut? Tak ada, Bu. Tak ada? Apakah sudah paham? Paham. Bu. Paham. Oke, baik. Nah, kita lakukan itu dulu, komitmen dulu. Ya, kita sama-sama berkomitmen untuk melakukan semua kegiatan kegiatan bimbingan ini dengan aktif ya. Sama-sama kita komitmen ya. Apakah sudah siap masuk ke tahap inti? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap. Fitria siap? Ya, Bu. Oke, siap ya. Siap semuanya ya. Nah, kita masuk ke tahap inti sekarang. Di sebuah sekolah swasta di Pontianak, ada 3 orang anak yang sedang berbincang-bincang ketika jam istirahat. Uni, kamu tidak belajar untuk persiapan ulangan. 1 bulan lagi loh. Bu, masih lama itu aja. Ngapain sih belajar awal-awal? Coba. Yang ada tuh, nanti aku tuh lupa. Lebih seru nonton drakor nih. Nggak mau ikutan nih. Itu lihat opanya ganteng-ganteng banget. Biar cuci mata sekalian. Biar nggak stres belajar mulu. Aduh, kalau udah kamu coba main game kayak, aduh seru banget deh. Aku aja ketagihan banget. Uni, kamu ini hari kalau nggak nonton drakor pasti main games. Ngulang pelajaran nggak ada waktu kayaknya. Habisnya seru banget. Lagian itu ya, sebulan itu masih lama. Bener banget kata Uni itu, Za.
Sebulan itu masih lama banget. Bisa-bisa aku setelah belajar lupa lagi. Ya, emang masih 30 hari lagi, tapi kan kita mata pelajarannya banyak. Harus dicicil belajarnya setiap hari dan sekarang dong. Aku mah punya sistem sendiri belajarnya, Za. Namanya SKS. Sistem sebut kebut semalam. Bagiku, semakin dekat belajarnya dengan waktu ulangan, semakin bagus dan gak lupa pastinya. Nah, aku setuju banget sama Lola. Kita sehati deh di sana nih. Terserah kalian berdua aja deh. Aku mau pergi lanjut belajar aja ke perpustakaan. Bye-bye. Ya. Yaudah pergi aja lagi. Sebulan kemudian, tibalah waktu ulangan kenaikan kelas. Aza masuk ke kelas dengan wajah yang ceria dan bersemangat karena dia yakin bisa menjawab semua soal. Dia sudah mempersiapkan diri dengan belajar setiap hari. Kemudian datanglah Uni dengan raut wajah yang kusut, ditambah lagi dengan lingkaran di bawah matanya, menandakan kurang istirahat karena semalaman dia asik menonton drama Korea. Tidak lama kemudian datang Lola dengan wajah yang hampir sama dengan Uni. Wajahnya pucat, lesu, dan tampak juga lingkaran hitam di bawah matanya. Karena dia semalaman belajar dengan sistem SKS, sistem kebut semalam, sehingga kurang istirahat. Bahkan tidak sempat sarapan pagi karena bangun kesiangan. Aza berhasil mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Bahkan waktu pembagian buku raport, Aza mendapatkan ranking kedua di kelasnya. Dia mendapatkan hadiah dan berhasil membanggakan kedua orang tuanya. Sedangkan Uni, kabarnya tidak naik kelas karena nilainya banyak di bawah rata-rata. Dan Lola, nasibnya cukup memprihatinkan juga. Dia mendapatkan ranking terakhir, hampir terakhir, yaitu ranking 29 dari 30 siswa di kelasnya. Nilainya banyak yang pas-pas KKM. Berakhir dah dramanya. Kita masuk ke kita tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Karena udah berhasil melakukan dramanya. Kemudian kita akan masuk ke, sebelum kita masuk nih ke tahap diskusi kita mengenai drama ini, maka kita akan melakukan games kecil lagi, yaitu sambung kata. Supaya nggak bosan ya, kita melakukan games kecil. Gini, kalau misalnya ibu bilangnya, misal nih, saya, nanti misalnya Fitria nyambung, makan, habis itu Jana nyambung, tahu, habis itu Bella nyambung, goreng, kayak gitu. Tapi ini terserah kalian ya, asalkan kata-katanya tuh nyambung. Oke, sampai di sini paham? Lumayan Paham, Bu. Paham? Oke, alhamdulillah paham ya. Mulai dari Ibu ya. Tadi dari Ibu, habis itu Fitria, habis itu Nurjana, kemudian Bella ya. Oke. Saya Minum. susu. Ih, apa Bella? Ulangi Bella. di. Oke. Jadi saya minum susu di mana Bella? Di Kan satu kata. tidak apa-apalah. Di rumah. Oke lah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap diskusi kita ya. Untuk drama yang udah kita mainkan tadi. Untuk diskusi ini, kita akan membahas tentang apa yang udah kita perankan tadi. Nah, Ibu yang akan memimpin jalannya diskusi ini. Nah, kalian yang menjawabnya, menanggapinya.
Nah, menurut coba dari Fitria ya, Fitria. Menurut Fitria, pesan apa yang kita dapat dari drama tadi? Drama yang tadi kita mainkan. Kesannya Bu, kalau dari segi prakteknya ini Bu, kita bisa tahu Bu, dari segi dialognya kita bisa tahu nilai belajar yang benar-benar belajar dengan nilai yang tidak benar-benar belajar Bu. Ya, bagus Fitria. Selanjutnya kita ke Bella dulu. Nah, ya Bella, apa yang isi atau pesan dari drama yang udah kita perankan? Pesan yang saya dapat, Bu, kita tuh harus belajar betul-betul, nggak boleh menyimpang. Maksudnya kita belajar, kita tuh nonton terus belajarnya SKS itu tuh nggak boleh. Kita tuh harus fokus belajar jauh-jauh hari, nggak boleh kebut semalam kayak gitu, Bu. Ya, good, bagus ya. Kemudian terakhir, Nurjana, silahkan. Apa yang didapat? Apa isi pesannya? Pesan yang saya dapat Bu, bahwa kita belajar yang dengan serius tuh tidak akan mengkhianati hasilnya Bu. Kalau kita sungguh-sungguh tuh pasti hasilnya juga akan bagus gitu. Ya, bagus. Semuanya bagus ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang kita dapat dari sikap disiplin belajar? Nah, manfaatnya coba siapa duluan? Manfaatnya disiplin belajar? Fitria. Oh iya, silahkan Fitria. Nah, kalau dari drama ini Bu, manfaatnya belajar Bu. Pertama, kalau kita belajar dari jauh-jauh hari, maka kita tidak akan keteteran dalam pelajaran Bu. Jadi kalau kita sudah siap belajar, maka saat ulangan kita tidak akan kebingungan Bu, karena diri sudah mempersiapkan belajar dan insya Allah nilai kita akan baik. Ya. Manfaat belajar dari aku Bu. Ya, bagus Fitria, bagus. Selanjutnya siapa lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Silakan acungkan tangannya ke depan kamera. Bella, Bu. Ah, ya Bella. Silakan Bella. Manfaat belajar kan, Bu. Belajar Jadi, disiplin. Manfaat belajar disiplin tuh menurut saya, jika kita belajar jauh-jauh hari, ilmu yang akan kita dapat dari pelajaran itu akan lebih mudah masuknya, lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita mengerti, dan lebih mudah kita mengisi jawaban ulangan. Jika kita SKS tadi, Bu, udah kan, Bu? Manfaat ya kan? Iya, manfaat saja. Sudah, Bu. Udah, oh mantap, bagus ya. Nah, terakhir kepada Nurjana, silahkan Nurjana. Ya, Bu. Jadi ketika kita disiplin dalam belajar Bu, kita tidak akan keteteran. Misalnya ada tugas atau apa, kita rajin mengerjakannya karena rajin belajar, sehingga kita tidak akan keteteran dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut Bu. Jadi lebih banyak waktu luang untuk tidak tergesa-gesa untuk mengisinya. Ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Bagus semua ya pesannya. Kemudian untuk Ibu akan memberikan kalian refleksi untuk hasil bimbingan kita. Ibu akan share di grup WA kita. Dan kemudian karena ini sudah berakhir tahap diskusinya, ya, berakhir bimbingan kita, maka Ibu minta sebelum kita akhiri, Ibu minta kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, Ibu minta coba kasih kesimpulan Nurjana dulu. Silahkan Nurjana. Simpulkan. Jadi kesimpulan yang saya dapat, ya belajar tuh nggak boleh
sistem kebut semalam. Terus kalau kita itu banyak bertele-tele kayak ngander nonton gitu, itu sebenarnya tidak ada fungsinya. Tuh, Bu. Ya, bagus ya, bagus ya. Kemudian coba simpulkan dari Saudari Fitria. Nah, yang saya dapat Bu dari bimbingan kelompok ini bahwa kalau kita belajar dari disiplin, kita belajarnya rajin, maka usaha tidak akan mengkhianati hasil, Bu. Good. Ya. Kemudian dari Bella, silahkan Bella, kesimpulan yang didapat dari kegiatan kita hari ini. Kesimpulan yang saya dapat, Bu, sama kayak Nurjana sama Fitria. Dan kita tuh apa sih, Bu? Kesimpulan kan, Bu? Iya, kesimpulan dari bimbingan kelompok kita hari ini. Konsen. Kesimpulannya sama dengan Nur sama Fitria, Bu, bahwa kita tuh nggak boleh, maksudnya kurang efektif kalau kalau belajar atau ngerjakan tugas tuh dengan sistem SKS itu sangat-sangat tidak efektif. Jika kita jauh hari belajar itu akan jauh lebih efektif, Bu. Terima kasih. Ya, bagus semuanya ya, bagus. Nah, kesimpulannya kan kalau kita belajar disiplin, maka hasil belajarnya itu, kata Fitria, tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, kan? Hasil. Ya, Bu. Kemudian, ketika kita belajar dengan disiplin, maka kita tidak akan keteteran, kan? Nah, tidak adalah kalau kayak di drama tuh kan, sampai matanya bengkak, sampai mata panda, lemah, lesu, kan? Karena pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Kemudian, kalau misalnya kita belajar dengan disiplin, maka kita akan mendapatkan nikmat yang besar. Nikmatnya apa? Contohnya di drama tadi, kita bisa mendapatkan ranking, kan? Si Azza dapat ranking. Kemudian, dia juga bisa membanggakan kedua orang tuanya, kan? Iya, Bu. Nah, itulah kesimpulan bimbingan kali ini. Kemudian, untuk bimbingan selanjutnya, akan kita pilih lagi tema-tema yang sesuai untuk kita. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita rencanakan nanti di grup WA kita ya. Baik, Bu. Nah, untuk menutup kegiatan konseling kita karena tahap awal sudah berakhir, tahap inti sudah kita lewati juga, kemudian tahap pengakhiran juga sudah kita lewati, maka berakhirlah kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Karena tadi kita mulainya dengan doa, maka akan lebih baiknya lagi terakhir ini kita akhiri juga dengan doa. Nah, ayo sama-sama kita berdoa lagi. Kemudian kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata yang menyakitkan hati kalian mungkin. Nah, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.